Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya David. Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai bagaimana sih cara menganalisa saham perbankan seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai pendapatan, NPL atau non-performing loan, dan cadangan kerugian penurunan nilai atau yang kita kenal dengan CKPN pada emiten BBNI. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pendapatan perbankan itu terdiri dari dua, yaitu pendapatan bunga dan pendapatan selain bunga. Nah, di sini kita bisa melihat ya, pendapatan bunga yang berhasil dibukukan oleh BBNI pada tahun 2022 yaitu sebesar 22 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 21,8 triliun. Ini mengalami kenaikan sekitar 183 miliar atau kurang lebih 0,8%. Sedangkan pendapatan lainnya bisa kita lihat ya, ada dari obligasi pemerintah, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, wesel ekspor, margin, dan pendapatan bagi hasil dan bonus syariah serta pendapatan lainnya. Sehingga totalnya BNI berhasil membukukan sebesar 25,5 triliun, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 25,2 triliun. Ini mengalami penaikan sekitar 234 miliar atau sekitar 0,9%. Bila kita lihat ya, pada tahun 2020 dan 2021 itu terjadi pandemik virus corona, di mana roda ekonomi berputar secara lambat, sehingga tentu saja ini berefek pada kinerja perbankan juga ya, karena semua bisnis, semua lini bisnis dari itu properti, otomotif, ataupun restoran, trading, ekspor impor, komoditas, dan semua lini bisnis itu pasti menggunakan jasa perbankan sebagai sarana mereka untuk menerima atau membayar kepada supplier ataupun kepada customer mereka. Sehingga di sini kalau kita lihat pada tahun 2022 ini terjadi sedikit peningkatan kinerja keuangan BNI. Mungkin ini karena pada tahun 2022 ini terjadi sedikit kelonggaran ya, dan banyak insentif yang diberikan pemerintah sehingga roda ekonomi dapat berputar kembali, walaupun masih perlahan tapi sedikit-sedikit sudah terlihat. Selanjutnya kalau kita lihat pendapatan selain bunganya BNI yaitu dari pendapatan premi dan hasil investasi. Pada tahun 2022 BNI berhasil membukukan sebesar 3 triliun, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2,5 triliun. Ini mengalami kenaikan sekitar 480 miliar atau sekitar 19%. Sedangkan beban klaimnya pada tahun 2022 sebesar 2,2 triliun dan pada tahun 2021 sebesar 1,9 triliun. Ini mengalami penurunan sekitar 393 miliar atau sekitar 20%. Sehingga BNI berhasil mencatatkan pendapatan premi dan hasil investasi bersihnya sebesar 708 miliar pada tahun 2022 dan pada tahun 2021 sebesar 621 miliar. Mengalami kenaikan sekitar 86 miliar atau sekitar 14%.
Nah, di sini kita bisa melihat overall dari pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan premi, dan beban klaim, BNI berhasil mencatatkan pendapatan bersihnya sebesar 20,3 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 19,9 triliun. Ini mengalami kenaikan sekitar 374 miliar atau sekitar 1,9%. Di sini dapat kita simpulkan ya bahwa kinerja keuangan dari sisi pendapatan BBNI mengalami pertumbuhan yang cukup baik menurut saya. Mungkin karena pandemik ini juga berhasil kita lewati ya, sehingga roda ekonomi berhasil berputar kembali dan kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan dan semua pariwisata termasuk itu dapat bergejolak kembali, sehingga BNI berhasil meningkatkan kinerja keuangannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai non-performing loan. NPL itu apa sih? NPL itu biasanya disebut juga dengan kredit macet ya. Menurut perbankan, kredit yang dianggap macet itu adalah yang berhasil ditagih dalam waktu lebih dari 90 hari. Kalau masih dalam waktu di bawah 90 hari belum termasuk non-performing loan ya, atau belum dianggap itu kredit macet. Misalnya aja Bapak Budi, dia meminjam uangnya di BNI sebesar 1 juta. Kemudian tiba-tiba dalam kondisi pandemi perusahaannya Pak Budi mengalami kesulitan sehingga Pak Budi dipecat. Sehingga Pak Budi tidak dapat melunasi kewajibannya terhadap bank atas pinjamannya sebesar 1 juta tersebut. Setelah lewat dari 90 hari, maka bank akan memasukkan piutang Pak Budi tersebut ke dalam daftar non-performing mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam istilah perbankan, kualitas kredit berdasarkan tingkat kelancaran penagihan itu dibagi dalam 5 kategori. Kategori lancar itu atau kita sebut dengan call 1 yang dibayar tepat waktu. Sedangkan yang dibayar dalam waktu 90 hari itu masuk kategori dalam perhatian khusus atau call 2. Yang dibayar dalam waktu 90 sampai 120 hari itu dimasukkan dalam kategori kurang lancar atau call 3. Piutang yang berhasil diterima dalam waktu 120 sampai 180 hari itu masuk dalam kategori diragukan atau call 4. Sedangkan yang lebih dari 180 hari, maka itu dikategorikan sebagai kredit macet atau biasa dikenal dengan call 5. Istilah kayak gini kayaknya banyak nih kalau teman-teman ada yang pakai kartu kredit, di lembar tagihan kartu kreditnya di situ ada ya keterangannya ya. Kalau kita ini masuk kategori call 1, call 2, call 3, call 4 dan seterusnya. Itu berdasarkan dari pembayaran kartu kredit kita ya. Kalau itu dibayar tepat waktu sesuai tanggal jatuh temponya, maka itu masuk call 1. Ataupun berikutnya bila itu lebih dari 90 hari mungkin bisa masuk call 3, atau yang lebih lagi bisa call 4 atau call 5 bahkan.
Nah, di sini kalau kita lihat ya, cara menghitung NPL gross. NPL gross itu terdiri dari kredit yang kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet dibagi dengan total kredit yang diberikan. Sedangkan kalau kita menghitung NPL net, yaitu kredit macetnya berapa dibagikan dengan total kredit yang diberikan. Nah, di sini kita dapat melihat pembagian pinjaman yang diberikan oleh BNI berdasarkan secara kolektif dan individual, serta berdasarkan kolektivitas Bank Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ada yang lancar, ada yang dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. Nah, di sini sudah saya rangkum berdasarkan data yang tadi. Saya coba menghitung berapa sih NPL gross dari BNI pada periode 30 Juni 2022. Kalau saya hitung di sini, kurang lancar pinjaman yang kurang lancarnya sebesar 2,8 triliun, yang diragukannya sebesar 2,7 triliun, kredit macetnya sebesar 14 triliun, sehingga totalnya 19,6 triliun. Sedangkan total kredit yang diberikan secara kolektifnya yaitu 547 triliun. Sehingga kalau kita bagi, kita dapat NPL gross-nya sebesar 3,59%. Sedangkan pada periode 31 Desember 2021, setelah saya hitung, NPL gross-nya ini sekitar 4,27%. Di sini kalau saya lihat NPL-nya BNI ini masih terbilang cukup baik ya. Karena Bank Indonesia sendiri mewajibkan NPL itu maksimum sebesar 5%. Dan juga setelah saya lihat data bank-bank yang lainnya seperti BCA, Mandiri, BRI dan yang lainnya itu memang berkisar sekitar 2-3%. Nah, sedangkan NPL netnya di sini kita membagi pinjaman kredit macetnya yang tadi itu sebesar 14 triliun dibagi dengan total kredit yang diberikan 547 triliun sehingga kita dapat angkanya sebesar 2,57%. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2,99%. Angka ini juga dibilang relatif baik ya. Artinya BNI berhasil menjaga pinjaman yang diberikannya ini tidak sembarangan gitu. Dia berhasil memberikan pinjaman dan berhasil mengkoleknya kembali beserta bunganya. Sehingga tingkat resiko gagal bayarnya itu masih di bawah 5%. Berikutnya saya coba menjelaskan mengenai cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. CKPN itu apa sih? CKPN yaitu dana yang harus dicadangkan oleh bank jika terdapat piutang yang beresiko tinggi untuk macet atau hangus. Sehingga nilai total aset bank di masa yang akan datang juga bisa beresiko turun karena cadangan ini. CKPN ini bisa mengurangi laba operasional atau laba bersih bank, tapi bisa juga dicatat menjadi laba di masa yang akan datang jika piutang yang macet tadi itu berhasil ditagih kembali. Nah, kalau saya lihat dari laporan keuangan audited BNI per Juni 2022, BNI itu membentuk cadangan kerugian penurunan nilainya sebesar 6,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 9,7 triliun.
lebih besar ya tahun 2021. Mungkin ini karena yaitu tadi kondisi 2021 masih terjadi perlambatan ekonomi ya kita bilang karena pandemik virus corona tadi. Sehingga di tahun 2022 ini per Juni mengalami penurunan ya, cadangan kerugian penurunan nilainya karena mungkin dianggap ekonomi bergairah kembali sehingga memberikan efek positif ya. Nah, kemudian kalau saya lihat di laporan laba rugi BNI itu juga mencatatkan penerimaan kembali aset yang telah dihapus bukukan. Itu tadi yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. BNI berhasil menagih piutang yang macet yang sudah dihapuskan sebelumnya itu sebesar 1,9 triliun pada periode 30 Juni 2022. Sedangkan pada periode 2021 sebesar 1 triliun. Saya lihat di sini ini berarti artinya cukup baik ya. Terdapat peningkatan sekitar hampir 2 kali lipat di sini. Yang tadinya piutang tidak berhasil ditagih, ternyata di tahun depannya berhasil ditagih. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktifnya pada periode 30 Juni 2022 yaitu sebesar 6,4% dan pada periode 30 Juni 2021 sebesar 6,6%. Ini juga angkanya menurut saya masih cukup baik ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan overall kinerja keuangan BBNI masih tergolong cukup baik ya bila dilihat dari pendapatan, dari NPL-nya, serta dari CKPM-nya. BNI berhasil menjaga stabilitas keuangannya sedemikian rupa sehingga berhasil mencatatkan laba yang meningkat dibandingkan tahun 2021 kemarin. Sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Oh iya, video ini saya buat bukan untuk ajakan untuk membeli satu saham atau ajakan untuk tidak membeli suatu saham. Video ini saya buat hanya sekedar berdasarkan perspektif pribadi saya sendiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.